Perempuan dalam kanvas terakhir. Raka pernah percaya bahwa bakat saja cukup untuk bertahan hidup. Ia salah. Di usia 26 tahun, Raka hidup di kamar kos sempit yang dindingnya dipenuhi noda cat kering. Bau terpentin bercampur dengan udara pengap. Kanvas-kanvas bersandar di sudut ruangan. Sebagian robek, sebagian kosong, sebagian penuh lukisan yang tak pernah laku. Sudah 3 bulan ia tidak membayar uang kos tepat waktu. Sudah 2 minggu ia makan mie instan. Dan sudah terlalu lama ia mempertanyakan keputusannya menjadi pelukis. Kalau aku kerja kantoran, mungkin hidupku nggak begini, gumamnya suatu malam. Hujan turun pelan di luar jendela. Saat itulah ketukan pintu terdengar. Raka mengerutkan kening. Jam dinding menunjukkan hampir tengah malam. Tok, tok, tok. Ia membuka pintu. Seorang wanita berdiri di sana. Cantik, terlalu cantik untuk lorong kos yang lembab dan kusam. Rambutnya hitam panjang, wajahnya pucat tapi halus. Matanya dalam, seperti menyimpan kesedihan yang sudah lama. Maaf, aku mengganggu? Suaranya lembut. Iya, ada apa? Ada apa? Aku sering lewat sini, katanya pelan. Aku suka melihat kamu melukis. Raka heran. Ia jarang keluar. Jarang pula ada orang yang memperhatikan hidupnya. Wanita itu tersenyum samar. Aku boleh masuk? Sejak malam itu, wanita itu sering datang. Tidak setiap hari. Tidak tentu jamnya. Kadang sore, kadang malam. Kadang saat Raka hampir menyerah dan menatap kanvas kosong terlalu lama. Namanya Alia. Alia tidak banyak bicara. Ia hanya duduk di sudut ruangan memperhatikan Raka melukis. Kadang ia bertanya tentang warna, kadang tentang lukisan yang gagal, kadang tentang mimpi Raka yang perlahan pudar. Kamu melukis dengan sedih, kata Alia suatu hari. Raka tertawa getir. Karena hidupku lagi sedih. Alia menatapnya lama. Tapi tanganmu jujur. Aneh, setiap kali Alia datang, Raka merasa lebih tenang. Seolah dunia di luar kamar kos berhenti menekannya. Namun, ada hal-hal ganjil. Alia tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah terlihat datang atau pergi. Tahu-tahu sudah ada, tahu-tahu menghilang. Dan setiap kali Raka bertanya tentang keluarganya, Alia selalu mengalihkan pembicaraan. Suatu malam, Alia berdiri di depan kanvas kosong. Raka, katanya pelan. Kalau aku minta sesuatu, kamu mau? Apa? Raka menoleh. Kalau kamu melukisku. Raka terdiam. Kamu yakin? Aku gak pernah melukis portret orang secara serius. Alia mengangguk. Lukislah seperti kamu melihatku. Jangan dibuat cantik. Jangan dibuat sedih. Lukislah apa adanya. Raka menyiapkan kanvas terbaiknya, yang sebenarnya ia simpan untuk pameran impian yang tak pernah terjadi. Alia duduk, diam, tatapannya lurus ke depan. Saat kuas pertama menyentuh kanvas, sesuatu berubah. Tangan Raka bergerak tanpa ragu. Warna mengalir seperti sudah lama menunggu keluar. Ia lupa waktu, lupa lapar, lupa dunia. Ia hanya melihat Alia. Mata yang penuh rindu, senyum yang tertahan, kesedihan yang bukan miliknya sendiri. Air mata Raka jatuh tanpa ia sadari. Kenapa aku nangis? Bisiknya. Alia tersenyum tipis. Karena kamu sedang melukis sesuatu yang tidak ingin pergi. Lukisan itu selesai menjelang subuh. Raka kelelahan. Ia memejamkan mata sebentar. Saat ia membuka mata, Alia tidak ada. Pintu terkunci. Tidak ada suara langkah. Tidak ada pesan. Tidak ada jejak. Hanya lukisan di depannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka tahu ini adalah lukisan terbaik yang pernah ia buat. Entah kenapa, Raka memotret lukisan itu dan mengunggahnya ke media sosial tanpa harapan apapun. Keesokan harinya, ponselnya meledak oleh notifikasi. Ribuan komentar,
Puluhan ribu likes, dibagikan kemana-mana. Orang-orang menulis, matanya hidup, kayak orang benar. Kenapa aku nangis lihat ini? 3 hari kemudian, seorang pria datang ke kos Raka. Berjas rapi, rambut beruban, wajah tegas tapi matanya basah. "Apakah kamu pelukis lukisan ini?" tanyanya sambil menunjukkan foto. Raka mengangguk gugup. Pria itu sudah seduh di bawah. Tangannya gemetar. "Namanya siapa?" tanyanya. "Lukisan itu." Raka menelan ludah. "Aku belum kasih judul." Pria itu terisak. "Wajah ini, wajah anak saya." Raka membeku. "Anak saya meninggal 5 tahun lalu. Kecelakaan. Sejak hari itu rumah saya kosong." Air mata pria itu jatuh. "Namanya Alia." Raka tidak bisa tidur malam itu. Ia membuka kembali lukisan itu, menatap mata di kanvas. "Alia," bisiknya. Potongan-potongan aneh tiba-tiba masuk akal. Kesunyian Alia, tatapan rindunya, kehadirannya yang tak pernah utuh. Malam itu, bau melati memenuhi kamar. Raka menoleh. Alia berdiri di sana. Lebih pucat, lebih samar, tapi tersenyum. "Kamu sudah tahu," katanya. "Kenapa aku?" Suara Raka gemetar. "Karena kamu mendengarkan. Dan karena aku ingin ayahku tahu, aku masih ada. Sekarang, aku harus pergi," lanjutnya pelan. "Terima kasih sudah melukisku." Air mata Raka jatuh. "Terima kasih sudah datang." Alia tersenyum, lalu menghilang. Pengusaha itu membeli lukisan tersebut, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk disimpan di rumahnya. Raka tidak menjadi kaya seketika, tapi namanya dikenal. Ia melukis lagi, dengan hati, dengan kejujuran. Dan setiap kali ia ragu, ia teringat satu hal, bahwa kadang seni bukan tentang uang, bukan tentang ketenaran, tapi tentang menjadi jembatan antara yang hidup dan yang telah pergi. Dan di kamar kos itu, Raka selalu meninggalkan satu kanvas kosong untuk tamu yang mungkin tidak pernah benar-benar pergi.